Assalamualaikum, selamat siang Bu. Permisi. Siang, waalaikumsalam. Mari masuk Bu. Duduk Bu. Baik Bu, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fadila Nisa. Saya selaku ahli gizi di Poliklinik Gizi ini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Baik Bu, terima kasih ya Bu. Sebelumnya di sini saya itu dapat rujukan Bu dari dokter untuk konseling gizi dengan ahli gizi di rumah sakit ini Bu. Boleh saya lihat Bu suratnya? Dengan Ibu Mawar ya Bu? Iya Bu. Oke, baik Bu. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya Bu, alasan Ibu dirujuk ke Poliklinik Gizi ini dikarenakan diagnosa Ibu itu adalah kolesterolnya tinggi. Maka dari itu kita bisa mencari alternatif dan permasalahan yang ada di diri Ibu ya Bu. Mungkin untuk pelaksanaan konselingnya ini kita mulai dari sekarang sampai 30 menit ke depan. Sebelumnya saya izin mengukur tinggi badan dan berat badan Ibu terlebih dahulu. Apakah Ibu bersedia? Boleh Bu. Baik, mari Bu. Baik Bu, untuk pemeriksaan pertama itu pemeriksaan berat badan. Silakan Bu. Tangannya ke depan, apakah di samping Ibu ada barang? Karena mau sama Ibu Tidak ada. tidak ada. Baik. Oke. Berat badan Ibu 72 kg ya Bu. Baik, selanjutnya bisa ke tinggi badan. Pandangannya lurus ya Bu. Bibirnya dirampatin. Baik, untuk tinggi badannya Ibu 145 cm. Mari Bu, Ibu saya kembali. Baik Bu, saya meminta waktunya sebentar untuk menghitung indeks massa tubuh Ibu terlebih dahulu. Oke, untuk tinggi badan Ibu di sini itu 155 cm ya Bu hasil yang tadi, dan berat badan Ibu itu 72 kg dan menghasilkan indeks massa tubuh Ibu itu 29,9 yang masuk dalam kategori obesitas tingkat 1 Bu. Begitu Bu. Iya betul. Nah di sini juga sudah ada hasil pemeriksaan laboratorium kadar kolesterol Ibu. Nah di sini tuh mengeluarkan hasil tinggi Bu, yaitu 253 mg per desiliter. Nah di sini tuh kenapa bisa disebut tinggi? Karena sudah melewati batas normal Ibu. Memang untuk kadar normal kolesterol itu berapa ya Bu? Untuk kadar normal kolesterol itu biasanya kurang dari 200 Bu. Lalu kalau begitu saya harus bagaimana ya Bu? Jangan khawatir ya Bu, di sini kita akan mendiskusikan bersama-sama terkait alternatif kolesterol Ibu. Maksudnya kayak membuat bagaimana caranya kolesterol Ibu itu tidak tinggi seperti itu. Nah, saya harap Ibu selama konseling ini ketika saya memberikan pertanyaan, Ibu bisa menjawabnya dengan jujur ya Bu. Ya Bu. Baik. Sebelumnya saya izin bertanya Bu, untuk akhir-akhir ini apakah ada keluhan yang Ibu rasakan? Kalau keluhan itu saya itu merasa di bagian pundak tuh sering sakit sama pegel Bu, dan dengan kepala saya juga akhir-akhir ini tuh jadi sering sakit Bu, jadi sakit kepala gitu. Seperti itu. Keluhan yang Ibu rasakan itu memang merupakan gejala dari kolesterol tinggi Bu. Nah, sebelumnya mungkin dokter sudah menjelaskan lebih detail ya Bu terkait keluhan-keluhan yang akan dirasakan oleh Ibu kayak gitu, yang berdampak pada Ibu seperti itu. Nah, saya ingin tahu untuk pekerjaan Ibu itu apa ya Bu? Terus aktivitasnya itu seperti apa? Kalau pekerjaan saya itu sebagai pegawai swasta Bu. Nah untuk aktivitas saya itu memang saya jarang bergerak Bu, soalnya saya itu lebih sering duduk di depan komputer. Kalau sebelumnya Ibu pernah mendapatkan edukasi gizi Bu? Edukasi gizi ya Bu. Kayaknya pernah Bu. Di mana Bu? Di Car Free Day gitu Bu. Tapi memang dari saya juga nggak ada perubahan. Karena jujur saya itu memang sulit untuk mengontrol asupan makan saya Bu. Gitu. Baik, saya boleh
tahu untuk pola makan ibu biasanya itu seperti apa ibu? Kalau mungkin sarapan biasanya makan apa? Oh, kalau sarapan itu saya lebih seringnya itu makan nasi goreng Bu. Nah untuk lauknya itu saya seringnya itu masak telur ceplok sama sosis goreng Bu. Oke. Terus untuk makan siangnya bu? Untuk makan siang saya itu lebih sering beli di luar Bu, kayak nasi padang gitu. Nah untuk lauknya begitu biasanya itu saya beli rendang sama kikil Bu. Karena sama kecil ya bu. Untuk makan malamnya? Makan malam saya lebih sering makan bakso Bu atau enggak siomay. Bakso atau siomay. Nah, selain waktu-waktu makanan tadi sudah saya sebutkan, apakah ada makanan-makanan atau cemilan-cemilan yang ibu makan? Kalau cemilan saya itu suka singkong Bu. Nah singkong itu kadang-kadang saya rebus, tapi lebih sering itu saya jadiin kolak Bu. Pakai santan bu? Iya, oke. Selain itu ada lagi bu? Kayaknya tidak ada Bu. Baik, saya izin sebentar ya Bu mau mengambil model agar saya mengetahui takaran makanan-makanan yang ibu sering konsumsi. Baik ibu, tadi untuk makan paginya itu ibu biasanya mengkonsumsi nasi goreng dengan telur ceplok. Untuk takaran nasinya itu biasanya ibu segini atau lebih besar atau lebih kecil? Biasanya lebih besar sih Bu. Berapa kali lipat dari ibu? Kayaknya 2 kali lipat Bu. Untuk telurnya itu biasanya ibu mengkonsumsi telur ayam biasa, ayam ras, ayam kampung atau ayam atau bebek? Saya biasanya tuh ayam ras Bu. Ayam ras. Ukurannya segini bu atau lebih kecil lebih besar? Iya Bu, rata-rata segitu. Oke. Untuk makan malam, untuk makan siangnya, ibu mengkonsumsi nasi padang dengan kikil dan daging sapi. Untuk nasinya seukuran ini atau seperti tadi bu yang baju? Segitu Bu. Segini. Makan siangnya. Untuk dagingnya seukuran ini atau lebih besar bu? Iya Bu, seukuran itu. Kikilnya juga? Iya. Satu porsi. Baik, untuk makanannya bisa biasa mengkonsumsi bakso ya bu. Nah, untuk baksonya itu apakah berukuran segini bu? Iya Bu. Segini. Iya. Biasanya yang ukuran segini kan berapa butir bu? Biasanya 5 sih Bu. 5. Oke. Apakah ada ukuran bakso yang lain bu? Biasanya bakso yang besar, tapi itu juga satu kok. Besar. Mungkin bisa 4 kali lipat atau sebesar ini bu? Iya Bu, sebesar itu. Besar. Pakai bihun atau mie itu? Iya Bu, pakai. Banyak gak bu? Buat satu porsi aja sih Bu biasanya. Oke. Untuk selingannya ibu biasanya kan makan kolak ya bu. Nah untuk singkongnya itu ukurannya segini atau Iya Bu, segitu. mungkin bisa ibu diukur-ukur? Iya Bu, segini, tapi biasanya kan dipotong-potong gitu. Ini sekali makan bu? Iya. Kalau begitu saya izin menyimpulkan ya bu. Melihat dari pola makan ibu itu memang banyak makanan yang mengandung kolesterol. Nah, dari hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan ibu juga tadi masuk ke dalam kategori obesitas tingkat 1.
Nah, selain itu juga ini ibu sudah membawa hasil pemeriksaan laboratorium kolesterol itu memang sudah tinggi 253 yang masuk pada golongan tinggi ya Bu. Nah, di sini ada beberapa hal dari penjelasan ibu juga mengenai pola makan itu benar-benar terlihat sekali ya Bu. Seperti cemilan juga kan ibu sering di kolam kayak gitu ya Bu. Terus makan makanan nasi padang yang banyak santannya seperti itu ya Bu. Terus daging sapi dan terus kikil seperti itu Bu. Nah, dapat disimpulkan di sini yaitu dari diagnosa gizinya itu pemilihan makan ibu yang salah berkaitan dengan pola makan yang kurang baik, ditandai dengan kegemaran makanan ibu yang suka mengkonsumsi makanan bersantan Bu. Kalau begitu saya seterusnya harus bagaimana ya Bu? Baik, sebentar Bu, saya lihat hasilnya dulu. Untuk seterusnya itu memang harus ada perubahan dari diri ibu, berupa diet Bu, sesuai dengan kondisi ibu kayak gitu. Sebenarnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah ibu siap untuk menjalankan diet yang akan dilaksanakan ini? Oh, saya siap Bu, soalnya saya juga nggak mau kalau misalnya kolesterol saya itu tinggi terus. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai diet rendah lemak ya Bu. Di sini ada leaflet, saya punya leaflet. Nah, di sini tuh ada contoh leaflet diet rendah lemak. Nah, di sini ada tujuan-tujuan diet tersebut. Nah, untuk di sini itu ada makan makanan yang dianjurkan, dibatasi dan dihindari ya Bu. Nah, di sini tuh ada makanan pokok yang dianjurkan itu seperti apa. Ini makanan-makanan yang boleh ibu makan saat ini. Nah, untuk lauk hewani juga ada di sini juga lauk nabati, sayuran, buah-buahan, lemak, minuman, bumbu. Nah, maksud dari lemak di sini tuh mungkin seperti minyak goreng seperti itu Bu. Terus, nah di sini tuh sudah tertera minyak apa yang baik untuk ibu gunakan seperti itu. Nah, tadi saya tidak mendengar ibu mengkonsumsi buah dan sayur Bu. Nah, apakah ibu benar-benar tidak mengkonsumsi buah dan sayur? Kalau buah itu memang saya masih makan Bu, tapi ya itu nggak terlalu sering gitu Bu. Biasanya ibu mengkonsumsi buahnya buah apa Bu? Biasanya itu buah pisang sama pepaya Bu. Ya baik, itu buah-buahan yang dianjurkan ya Bu, seperti yang sudah ditulis di sini, pisang, apel, pepaya, jeruk, melon, semangka, alpukat, seperti itu. Mungkin ibu bisa baca-baca terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada contoh menu seharinya Bu, mungkin bisa ibu gunakan untuk makan makanan ibu dalam satu hari, seperti itu. Oke. Nah, Berarti saya tuh harus mengurangi makanan-makanan yang bersantan ya Bu. untuk yang bersantan itu betul Bu harus bertahap dikuranginya, jangan langsung yang betul-betul dihilangkan. Mungkin agak sulit kalau misalkan ibu harus langsung menghilangkan gitu. Biasanya kan ibu mengkonsumsi makanan bersantan itu setiap hari, mungkin ibu bisa menguranginya menjadi 2 hari sekali, 3 hari sekali seperti itu Bu. Tidak apa-apa, tidak harus langsung dihilangi, bertahap saja dikurangi. Iya Bu. Nah, dari segi aktivitas ibu juga, ibu bisa ditingkatkan lagi Bu. Nah, untuk kerjanya ibu biasanya dari hari apa sampai hari apa Bu? Dari hari Senin sampai Jumat Bu. Oh, Senin sampai Jumat. Nah, di situ kan ada waktu Sabtu Minggu ya Bu, weekend. Mungkin bisa dipakai untuk ibu berolahraga, mungkin bisa lari-lari kecil, jalan santai, seperti itu Bu. Nah, setidaknya ada pergerakan dalam tubuh ibu, seperti itu. Tidak butuh waktu lama kok Bu, 30 menit saja cukup, yang penting istiqomah. Iya Bu. Seperti itu. Nah, setelah saya memberikan alternatif dan solusi, kira-kira ibu bisa mengikuti yang mana terlebih dahulu?
Saya sepertinya bisa Bu untuk mengurangi makan makanan bersantan sama lebih meningkatkan lagi aktivitas fisik saya. Baik. Komitmen ibu untuk mengurangi makanan bersantan itu seperti apa ibu? Kalau untuk mengurangi makanan bersantan, saya mungkin untuk 3 hari sekali itu masih kesulitan Bu. Soalnya saya memang suka banget gitu sama makanan bersantan. Tapi kalau 2 hari sekali, saya optimis bisa Bu. Bagus. Eh, Baik Bu, berarti kita sepakat ya Bu untuk menjalankan diet rendah lemak ini agar kolesterol ibu menurun seperti itu. Dimulai dari mengurangi makan makanan yang bersantan dulu ya Bu dan meningkatkan aktivitas yang terlebih dahulu. Baik, eh, selanjutnya hmm, Ibu izin saya cuma tanya terlebih dahulu Bu, apakah Ibu benar-benar siap menjalankan diet ini? Saya siap. Wah, bagus, bagus. Semangat ya Bu buat menjalankan dietnya. Nah, sebelum saya tutup Bu konseling ini, saya izin meminta Ibu untuk mengulang apa yang sudah saya jelaskan. Takutnya ada kesalahpahaman yang Ibu cerna. Yap, boleh. Silakan. Untuk mungkin tadi dari segi pengurangan makanan bersantan ya Bu, saya mau coba untuk mengurangi makanan bersantan itu 2 hari sekali Bu. Nah untuk aktivitas fisik tadi Ibu sarankan itu untuk melakukan jalan santai selama 30 menit di hari Sabtu dan Minggu ya Bu. Nah untuk pola makan mungkin saya pola makannya lebih baik lagi gitu, ada sayurannya dan buah-buahannya begitu Bu. Bagus sekali. Baik, berarti saya rasa cukup ya Bu untuk pertemuan konseling hari ini. Kita lihat progresnya di minggu depan untuk melihat progres terkait kepatuhan Ibu dalam menjalankan program diet ini. Apakah Ibu bersedia minggu depan datang ke sini lagi? Saya bersedia Bu. Baik, semoga konsisten ya Bu. Jadi nanti kita bertemu lagi di minggu depan untuk melihat ya Bu bagaimana keadaan Ibu di 1 minggu ke depan ini. Mungkin ini ada leaflet yang sudah saya berikan, bisa Ibu bawa pulang untuk dibaca-baca agar Ibu mengetahui makanan-makanan yang dianjurkan itu seperti apa. Baik Bu, kalau gitu saya ucapkan terima kasih ya Bu. Semoga saya juga bisa konsisten dalam menerapkan diet yang sudah ditentukan. Semangat ya Ibu. Kalau gitu saya pamit ya Bu. Ya. Makasih Bu. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.